Transformasi Galileo yang juga dikenal sebagai hukum transportasi Galileo adalah seperangkat rumus matematis yang digunakan untuk mengonversi koordinat ruang dan waktu antara dua sistem referensi inersial yang bergerak relatif terhadap satu sama lain dengan kecepatan konstan. Ini adalah dasar dari teori relativitas khusus Einstein. Transformasi Einstein atau lebih dikenal sebagai transformasi Lorentz adalah seperangkat persamaan matematika yang digunakan dalam teori relativitas khusus untuk mengonversi koordinat waktu dan ruang antara dua kerangka acuan inersial yang bergerak relatif terhadap satu sama lain dengan kecepatan cahaya sebagai batasnya. Transformasi ini ditemukan oleh Hendrik Lorentz dan dikembangkan lebih lanjut oleh Albert Einstein sebagai bagian dari teori relativitas khusus. Dalam konteks transformasi Galileo dan transformasi Einstein, ada tiga hal yang dapat ditinjau apabila gerak dapat dikatakan relatif, yaitu yang pertama, kejadian, merujuk pada suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam ruang dan waktu. Yang kedua, pengamat, adalah entitas yang mengamati atau mengukur kejadian tersebut dari suatu kerangka acuan tertentu. Yang ketiga, kerangka acuan, adalah sistem referensi yang digunakan oleh pengamat untuk mengukur posisi dan waktu kejadian tersebut. Dalam teori relativitas khusus, penting untuk memperhitungkan bahwa pengamat yang bergerak relatif terhadap suatu kejadian mungkin akan mengukur waktu dan posisi kejadian tersebut, berbeda dari pengamat yang diam relatif terhadap kejadian tersebut. Oleh karena itu, transformasi koordinat diperlukan untuk mengonversi hasil pengukuran antara kerangka acuan yang bergerak relatif. Dalam konteks relativitas khusus, terdapat dua postulat utama yang membentuk dasar teori tersebut. Satu, postulat kecepatan cahaya tetap. Postulat ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam vakum memiliki nilai yang tetap, independen dari kecepatan pengamat atau sumbernya. Persamaan invariansi hukum fisika merujuk pada konsep bahwa hukum fisika tetap sama dalam sebuah kerangka acuan inersial yang bergerak lurus dan dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Dengan kata lain, jika suatu fenomena fisika diamati dari dua kerangka acuan yang bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan konstan, hukum-hukum fisika yang mengatur fenomena tersebut akan tetap berlaku dan tidak berubah. Invariansi hukum fisika merupakan salah satu aspek penting dari prinsip relativitas yang dirumuskan oleh Albert Einstein. Perbedaan 1. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Transformasi Einstein mencakup konsep dilatasi waktu dan kontraksi panjang yang tidak ada dalam transformasi Galileo. Ini menunjukkan bahwa waktu dapat berubah relatif antara dua sistem referensi yang bergerak relatif dan panjang suatu objek dapat terlihat berkontraksi tergantung pada kecepatan relatif antara dua pengamat. 2. Keterbatasan kecepatan. Menurut transformasi Galileo, kecepatan cahaya adalah konstan dan tidak bergantung pada kerangka acuan pengamat. Sedangkan transformasi Lorentz mengakui bahwa kecepatan cahaya adalah konstan dalam semua kerangka acuan inersial dan tidak dapat melampaui batas tersebut. 3. Kohesivitas Newtonian. Transformasi Galileo mempertahankan prinsip kohesivitas Newtonian yang berarti hukum-hukum fisika tetap berlaku sama di semua kerangka acuan inersial. Sedangkan transformasi Lorentz memperkenalkan ide bahwa hukum fisika harus tetap sama di semua kerangka acuan inersial, namun perlu dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip relativitas. 4. Efek samping. Transformasi Galileo tidak memperhitungkan efek samping seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang yang diamati pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sebaliknya, transformasi Lorentz memperhitungkan efek-efek ini dan memberikan deskripsi yang lebih akurat tentang bagaimana waktu dan ruang berperilaku pada kecepatan tinggi. Transformasi Galileo dan transformasi Einstein atau transformasi Lorentz digunakan dalam fisika untuk mengonversi koordinat ruang dan waktu antara dua kerangka acuan inersial yang bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan konstan. Berikut adalah beberapa penerapannya. 1. Dinamika benda bergerak. Transformasi Galileo sering digunakan dalam mekanika klasik untuk menganalisis gerakan benda relatif terhadap kerangka acuan lain dengan kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Namun, ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, transformasi Einstein diperlukan untuk memperhitungkan efek relativitas gerak. 2. Telekomunikasi. Dalam teknologi telekomunikasi, khususnya dalam sistem GPS, transformasi Einstein penting untuk memperhitungkan efek relativitas waktu karena satelit GPS bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi relatif terhadap pengamat di permukaan bumi. Efek dilatasi waktu harus diperhitungkan agar perhitungan posisi yang akurat.
3. Fisika partikel. Dalam fisika partikel, terutama di percobaan-percobaan yang melibatkan partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tinggi, transformasi Einstein sangat penting untuk menghitung energi, momentum, dan perilaku partikel tersebut. 4. Astronomi. Dalam astronomi, ketika mempelajari objek-objek seperti bintang ganda atau fenomena relativistik seperti ledakan supernova, transformasi Einstein diperlukan untuk memahami pergerakan relatif objek-objek tersebut dengan kecepatan yang signifikan. 5. Fisika inti. Dalam fisika inti, transformasi Einstein digunakan untuk menginterpretasikan data dari percobaan-percobaan percepatan partikel di akselerator partikel seperti LHC atau Large Hadron Collider. Penerapan transformasi Galileo dan Einstein tergantung pada skala dan kecepatan relatif sistem yang diamati. Untuk kecepatan yang rendah dan skala kecil, transformasi Galileo memberikan perkiraan yang baik. Sementara untuk kecepatan yang tinggi atau skala yang besar, transformasi Einstein diperlukan untuk akurasi yang lebih tinggi.